Perhatian tim Indonesiaku kali ini tertuju pada wilayah Kabupaten Merangin yang berada di Provinsi Jambi. Tepatnya di Kecamatan Jangkat, Desa Renah Kemumu. Mobil bergardan ganda menjadi kendaraan warga yang tinggal di wilayah ini. Kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan harus melintas secara bergantian. Kabupaten Merangin tercatat memiliki total ruas jalan sejauh 1.184 km. Dari jumlah tersebut, masih ada sekitar 40% yang dikategorikan rusak. Namun kabarnya, hal ini justru membuat sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah ini memutuskan aktivitas ekonomi mereka ke kabupaten tetangga. Selengkapnya di Indonesiaku. Desa Renah Kemumu berjarak sekitar 130 km dari pusat Kabupaten Merangin. Desa Renah Kemumu merupakan salah satu dari 4 desa marga serampas yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jangkat. Lokasinya yang berada di Kecamatan Jangkat dan ujung Kabupaten Merangin membuat kami harus melewati 3 desa untuk bisa sampai ke desa ini. Jalan pengerasan tanah dan berbatu menjadi satu-satunya jalur kami untuk menuju ke Desa Renah Kemumu. Tiba-tiba, hujan pun turun di wilayah ini. Tetesan air hujan membuat jalur kami penuh dengan kubangan air. Bahkan, kami sesekali harus turun dari kendaraan untuk membersihkan pohon-pohon tumbang yang ada dalam jalur perjalanan kami. Nyata saja, tetesan air hujan membuat jalur tanah kami menjelma menjadi jalan berlumpur dan licin. Hal ini membuat roda kendaraan kami sulit mencengkram jalan saat akan mendaki. Putaran roda yang tidak mampu mencengkram jalan membuat kendaraan kami berjalan mundur menuruni tanjakan. Setelah berhasil melalui tanjakan yang pertama, kami pun sedikit kesulitan saat akan melewati tanjakan yang kedua. Meski telah mencoba berkali-kali, namun licinnya jalur tanah ini membuat kendaraan kami kesulitan untuk melaju. Oh, sini aja. Jadi karena memang kedalamannya ini cukup dalam dan mengganjal bagian tengah mobil, salah satu sisinya ini harus diganjal biar bisa jadi pijakan ban untuk naik ke atas karena sulit, jalannya licin dan cukup curam tanjakannya. Ayo. Tanah yang basah menjebak roda kendaraan kami saat akan melaju. Kecepatan yang semakin tinggi akhirnya dapat membuat kendaraan kami keluar dari jebakan dan mampu melalui tanjakan ini. Saya pun harus menaiki tanjakan untuk menyusul mobil dengan berjalan kaki. Segini, hitungannya tuh udah nggak hujan selama 1 minggu dan kondisinya kering. Kayak gini aja kita sulit untuk naiknya. Bisa dibayangin kalau lagi musim hujan dan kondisi di sini berlumpur banget. Gak tau deh gimana cara keluarnya. Kondisi wilayah yang berbukit membuat tanjakan menjadi jalur yang harus kami lalui. Ketika akan melewati tanjakan yang ketiga, kendaraan kami lagi-lagi kesulitan untuk melaluinya. Jalur yang terbentuk akibat lalu lalang kendaraan serta kondisi jalan yang licin semakin menyulitkan laju kendaraan kami. Putaran roda kendaraan hanya mengikis tanah tanpa membuat kendaraan kami bergerak ke depan. Setelah mencoba beberapa kali tanpa hasil, kami pun memutuskan untuk mencari pertolongan. Lokasi yang jauh dari pemukiman warga membuat kami mencari jalan keluar. Dengan telepon satelit yang kami miliki, kami mencoba menghubungi Kepala Desa Renah Kemumu yang sedang berada di pusat Kabupaten Merangin.
Kami berharap kepala desa memiliki cara untuk mengirimkan bantuan kepada kami. Sayangnya, sinyal telepon yang tak terlalu bagus akibat cuaca membuat komunikasi tidak berjalan lancar. Oh iya ya Pak, iya Pak. Oke, makasih. Kita coba menghubungi Kepala Desa Ranah Kemumu karena kebetulan beliau memang sedang berada di ini ya, apa? Di Bangko. Kita mencoba untuk minta tolong, barangkali beliau punya HT atau alat komunikasi yang berkomunikasi langsung dengan orang desa. Ternyata nggak ada, dan memang di desa itu belum ada sinyal sama sekali. Jadi untuk sementara kita coba tunggu di sini dulu aja sampai ada orang yang lewat dan bisa membantu kita untuk naik ke atas. Beruntung, ada warga desa sebelumnya yang melintas. Setelah menjelaskan kondisi keadaan kami, warga pun bersedia mengantar tim kami menuju desa untuk mencari bantuan. Hujan pun kembali turun membasahi wilayah ini. Kami memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Malam hari membuat kami kesulitan untuk mendapatkan pertolongan. Jadi saat ini di luar sedang hujan cukup deras dan kita sudah lebih dari 2 jam menunggu di sini. Sepertinya rekan kami kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari Desa Tanjung Kasih. Sekarang kita coba untuk turun ke bawah mencari bantuan di sana. Kalau misalnya memang yang nggak memungkinkan, kita naik ke Ranah Kemumu besok. Tapi kalau memungkinkan, kita berangkat malam ini. Hari berikutnya, kami memutuskan untuk mengganti kendaraan yang akan mengantar kami menuju Desa Ranah Kemumu. Meski cuaca cerah, nyatanya derasnya hujan semalam membuat jalur yang kami lalui tetap basah. Hal ini membuat sopir memutuskan untuk memasang rantai saat akan menaiki tanjakan. Kenapa hanya ban yang dipasangin rantai? Ban belakang kalau depan dipasang dia banyak apa kan kenalannya. Oh, Ya kan terlalu berat. terlalu berat. Kalau 4-4-nya dipasang. Terlalu berat kan. Ini cukup, tapi kalau belakangnya aja yang dipasang untuk ngangkat mobil itu. Cukup. Cukup ya, bisa jalan dia. Roda belakang yang terbungkus dengan rantai khusus ban kendaraan memudahkan kendaraan kami melalui tanjakan. Rantai ban mampu mencengkram tanah merah licin yang ada di wilayah ini. Sisa air hujan yang terjebak di dalam tanah yang terbentuk akibat lalu lalang roda kendaraan menjadi genangan yang harus kami lalui untuk bisa sampai ke Desa Ranah Kemumu. Sebelum sampai ke desa, ada 2 sungai yang harus kami lalui. Melalui jembatan sederhana beralas kayu inilah jembatan warga yang akan melintasi sungai. Lebar jembatan yang tidak terlalu luas membuat kami harus berhati-hati dan perlahan ketika melintas. Akhirnya, setelah menempuh 3 jam perjalanan dari Desa Tanjung Kasri, kami pun tiba di Desa Ranah Kemumu. Desa Ranah Kemumu merupakan desa tertua yang ada di Provinsi Jambi. Ranah Kemumu memiliki kondisi tanah yang subur. Hal ini pula lah yang kemudian membuatnya memiliki hasil kebun yang berlimpah. Salah satunya adalah kayu manis. Kayu manis di Provinsi Jambi pada umumnya tak hanya berarti sebuah tanaman, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Kayu manis menjadi tanaman utama yang harus ada pada areal kebun setiap keluarga yang memiliki anak laki-laki. Kesepakatan ini mengatur sistem perkawinan masyarakat di mana kayu manis menjadi syarat modal awal yang diberikan keluarga pihak laki-laki untuk anak laki-lakinya. Tak heran bila banyak ditemukan tanaman kayu manis di wilayah ini.
Kayu manis dapat tumbuh di atas ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Untuk pohon kayu manis yang akan dipanen biasanya telah berumur 8 hingga 10 tahun dengan diameter lebih dari 10 cm dan tinggi mencapai 15 meter. Umur pohon dapat menentukan ketebalan kulit dalam proses penjualan. Untuk memudahkan memanen kayu manis, para petani biasanya akan menebang terlebih dahulu batang pohon ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka dalam menguliti kulit pohon kayu manis. Untuk setiap pohon kayu manis yang akan dipanen, biasanya dapat menghasilkan hingga 8 kg kulit kering. Sebelum dijual, kulit-kulit kayu manis ini membutuhkan waktu dijemur selama 2 hingga 3 hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang dimiliki oleh kayu manis hingga mencapai 9%. Tidak mudah untuk menjual kayu manis yang sudah kering. Pasalnya, buruknya akses menuju pasar terdekat membuat warga harus mengeluarkan biaya angkutan sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kayu manis yang akan mereka jual. Pan jalan liliuk nih mudah keluar baru nih aduh lancar ekonomi ya. Jauhnya jarak dan buruknya akses berdampak pada tingginya perbedaan harga antara petani dengan para penjual di pasar. Selain sekolah dasar, di lokasi ini juga terdapat sekolah menengah pertama satu atap. Keberadaan sekolah menengah pertama satu atap yang ada di wilayah ini menjadi salah satu tekad Kementerian Pendidikan untuk mengoptimalkan penuntasan wajib belajar 9 tahun. 2 ruang kelas yang dibangun pada tahun 2012 silam nyatanya tidak dapat menampung seluruh tingkat pendidikan kelas 1 hingga kelas 3 sekolah menengah pertama. Satu ruang yang digunakan sebagai ruang guru membuat siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah menengah pertama harus berbagi. Berbeda dengan sekolah dasar, meski berada dalam satu ruang yang sama, aktivitas belajar mengajar 2 kelas ini tidak ada papan atau bambu yang memisahkan keduanya. Bahkan untuk mengejar materi yang diajarkan, tak jarang tenaga pengajar harus mengajar secara bersamaan. Selain keterbatasan ruangan, nyatanya keterbatasan tenaga pengajar juga menjadi salah satu kendala berjalannya proses belajar mengajar di sekolah ini. Tak jarang guru sekolah dasar mengajar di sekolah menengah pertama ataupun sebaliknya. Hal ini mereka lakukan secara bergantian mengajar pada waktu yang dibutuhkan. Adakah berpengaruh pada nilai mereka atau prestasi mereka? Ini sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh kan. Sedangkan sebenarnya kan harus satu lokal itu satu kelas kan. Ini tadi sebenarnya kami mengajarkan guru yang kelas 1 mengajar kelas 2. Setelah jam sekolah usai, Eni bersama adiknya pun segera pulang ke rumah. Setelah istirahat dan menyantap makan siang, Eni pun memberikan pelajaran tambahan kepada adik bungsunya. Perhatian Eni terhadap pendidikan adik bungsunya ternyata cukup beralasan. Pasalnya, karena keterbatasan biaya, Eni harus putus sekolah di kelas 2 sekolah menengah pertama. Hal inilah yang membuat Eni menaruh harapan besar kepada adiknya untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi. Setelah putus sekolah, Eni pun memutuskan untuk menikah. Ya, menikah muda memang menjadi hal yang biasa di desa ini.
Keterbatasan biaya dan tak memiliki banyak kegiatan menjadi alasan Eni untuk memilih menikah muda. Pasalnya, pernikahan dini tak selalu menjadi jalan keluar dari keterbatasan yang ada. Usia muda dan emosi yang mudah terbawa membuat pernikahan dini sangat rentan dan sulit dipertahankan. Tak heran bila di usia yang baru menginjak 20 tahun, Eni sudah menjanda sebanyak 2 kali. Dulu ada berapa jumlah teman yang satu angkatan, satu usia dengan Mbak ini? Satu lokal. Satu lokal. Kami dulu orang 16, orang 12. 12 orang. Iya. Dari 12 orang itu hanya Mbak ini saja kan yang berhenti atau ada lagi yang lain? Ada. Berapa banyak? Orang 6 mungkin. 6 orang, hampir setengahnya ya? Iya, hampir setengah. Alasannya sama juga karena ekonomi atau bagaimana? Iya, karena ekonomi. Karena ekonomi rata-rata. Iya. Oh, dan mereka pun menikah sama Iya. seperti Mbak ini menikah.